Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pasca operasi ORIF hari keempat. Perawat akan mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien. Sudah dijelaskan tujuan prosedur. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada kasus tersebut? A. Mencatat hasil. B. Memberikan contoh kepada pasien. C. Mengatur pasien pada posisi yang nyaman. D. Melakukan kontrak tindakan berikutnya. Atau E. Meminta pasien untuk mengikuti instruksi. Baik teman-teman, di soal yang pertama, kita berhadapan dengan kasus bahwa seorang pasien mengeluh nyeri pasca operasi ORIF hari keempat. Nah, saat ini perawat telah mengajarkan teknik relaksasi. Perawat akan mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien untuk mengurangi nyerinya. Nah, hal yang sudah dilakukan oleh perawat adalah menjelaskan tujuan dari prosedur teknik relaksasi. Nah, kira-kira setelah menjelaskan tujuan prosedurnya, tindakan perawat selanjutnya ini apa? Jadi, setelah kita menjelaskan tujuan dari prosedur teknik relaksasi, maka tindakan perawat selanjutnya adalah memberikan contoh kepada pasien bagaimana cara melakukan teknik relaksasi dengan cara mendemonstrasikan kepada pasiennya langsung. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal pertama di sini adalah yang B, yaitu memberikan contoh kepada pasien bagaimana cara melakukan teknik relaksasi. Option A, mencatat hasil. Nah, ini sebagai bentuk evaluasi ya, sehingga ini bisa dilakukan di akhir, sehingga jawaban A kurang tepat. Option C, mengatur pasien pada posisi yang nyaman. Nah, ini bisa dilakukan pada saat sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan teknik relaksasi. Option D, melakukan kontrak tindakan berikutnya. Nah, ini sebagai bentuk fase terminasi ya, yaitu berada di akhir. Option E, meminta pasien untuk mengikuti instruksi.
Nah, ini sebagai bentuk cara menjelaskan kepada pasien atau mengikuti setelah diberikan contoh, ya, setelah diberikan contoh kepada pasien, sehingga ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat untuk soal pertama di sini adalah yang B, yaitu memberikan contoh kepada pasien setelah kita menjelaskan tujuan dari prosedurnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 45 tahun didiagnosis stroke, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dan panas di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan pasien tidak dapat berjalan, aktivitas dibantu, dan area bokong pasien tampak kemerahan akibat tidur dengan posisi yang sama dan dalam rentang waktu yang lama. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? A. Bantu aktivitas pasien. B. Pasang penyokong telapak kaki. C. Ajarkan dan fasilitasi alat bantu jalan. D. Lakukan pemijatan area tonjolan tulang. Atau E. Berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Baik teman-teman, di soal nomor 2 berkaitan dengan intervensi keperawatan. Ya, intervensi keperawatan yang tepat untuk kasus ini. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien dengan stroke, ya, yang mengalami keluhan nyeri dan panas di area bokong sejak 1 minggu yang lalu. Nah, dari hasil pemeriksaan, pasien ini tidak dapat berjalan, aktivitas dibantu, dan area bokong pasien tampak kemerahan akibat tidur dengan posisi yang sama dan dalam rentang waktu yang lama. Nah, pada soal di atas, yang harus kita fokuskan adalah pada pernyataan tidur dengan posisi yang sama dan dalam rentang waktu yang lama. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian khusus kita pada soal ini. Mengapa? Nah, karena kondisi ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya luka tekan atau luka dekubitus, ya, sehingga salah satu bentuk intervensi keperawatan kita yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, ya, agar tidak terjadi luka dekubitus yang semakin parah nantinya, maka kita dapat memberikan bantalan atau alas, ya, pada area atau titik yang terdapat tonjolan tulangnya, ya, dan yang merupakan area yang sangat berisiko terjadinya luka tekan. Maka intervensi keperawatan kita yang tepat untuk pasien ini adalah yang E, yaitu berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Option A, bantu aktivitas pasien. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai intervensi tambahan, namun bukan bentuk intervensi keperawatan utama, ya, sehingga ini bisa kita eliminasi. Option B, pasang penyokong telapak kaki. Nah, ini juga sama sebagai bentuk intervensi tambahan juga, ya. Option C, ajarkan dan fasilitasi alat bantu jalan. Ini juga sama teman-teman sebagai bentuk intervensi tambahan, ya. Option D, lakukan pemijatan area tonjolan tulang. Nah, ini kurang tepat karena lakukan pemijatan di area tonjolan tulang merupakan tindakan yang tidak diharuskan, ya. Jadi option D ini bisa kita eliminasi. Oke teman-teman, maka jawaban yang tepat adalah yang E, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang nurse melakukan home care. Hasil pengkajian, klien tinggal bertiga dengan ibu dan anaknya setelah kehilangan suaminya akibat kecelakaan lalu lintas. Ketika ditanya perawat, klien menangis terseduh-seduh sambil mengatakan, andai saat itu saya melarangnya pulang kampung menyetir mobil sendirian, pasti kecelakaan itu tidak akan terjadi. Tahapan proses kehilangan yang terjadi pada klien adalah A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, atau E. Acceptance. Baik teman-teman, di soal nomor 3 di sini berkaitan dengan tahapan atau proses berduka atau proses kehilangan, yang dimana kita ketahui terdapat 5 tahapan atau 5 proses dalam berduka atau kehilangan. Ya, nah di soal dikatakan bahwa pasiennya ini menangis terseduh-seduh kepada perawat dan sambil mengatakan, andai saat itu saya melarangnya pulang kampung dan menyetir mobil sendirian, pasti kecelakaan itu tidak akan terjadi.
Nah, inilah yang menjadi perhatian atau kata kunci dari soal ini, yaitu dari kata andai, ya atau seandainya. Nah, jika melihat dari hal tersebut, maka tahapan proses kehilangan yang terjadi pada pasien ini adalah ada proses tawar-menawar, ya, atau bargaining. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 di sini adalah yang C, bargaining atau tawar-menawar. Option A, denial, ini merupakan proses yang pertama pada saat kehilangan, yang dimana proses denial ini adalah proses menyangkal, ya, yang biasa ditandai dengan kata-kata itu tidak mungkin, ya, itu tidak nyata. Nah, itu biasanya denial, masih menyangkal, ya. Option B, anger. Nah, ini biasa adalah proses yang kedua setelah denial, yaitu marah, mengungkapkan rasa marahnya, ya, mengungkapkan rasa marahnya kepada objek, ya, baik benda maupun orang lain, dan juga uh, pihak yang berada di dekat pasien, ya. Option D, depresi. Nah, ini merupakan proses yang keempat, ya, merupakan proses yang keempat yang biasanya akan menarik diri, ya, ada proses menarik diri atau mengurung diri, ya. Dan yang terakhir adalah acceptance, yaitu proses penerimaan atau menerima dengan kehilangan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 47 tahun didiagnosis gagal ginjal. Dirawat di rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Pasien mengatakan lemas, sulit berjalan, dan berat badan meningkat 1 kg dalam waktu 2 hari. Hasil pemeriksaan didapatkan edema di kedua ekstremitas bawah dan oliguria. Tekan darah 130 per 89, frekuensi nadi 87 kali per menit, dan frekuensi nafas 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Dan badan cairan positif 500 cc per 24 jam. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Baik teman-teman, di soal nomor 4 berkaitan dengan masalah keperawatan utama. Nah, untuk menegakkan masalah keperawatan utama, tentu kita harus memiliki data yang mendukung kita untuk menegakkan masalah keperawatan utama berkaitan dengan data subjektif dan data objektif yang mengarah kepada masalah keperawatannya. Nah, di soal dikatakan bahwa pasien ini didiagnosis dengan gagal ginjal, ya, dengan keluhan bengkak pada kedua kaki, ya, sehingga pasien ini mengatakan terasa lemas dan sulit berjalan. Berat badan pasien meningkat 1 kg dalam waktu 2 hari, dan pada saat dilakukan pemeriksaan, didapatkanlah edema di kedua ekstremitas bawah dan oliguria. Nah, oliguria di sini adalah kondisi di mana pengeluaran urin itu berkurang dalam batas normal. Dan tekan darah dalam batas normal, frekuensi nadi dalam batas normal, dan nafas juga dalam batas normal. Dan suhu afebris. Nah, yang menjadi perhatian khusus di sini adalah terdapat balance cairan yang berlebih, ya, yaitu positif 500 cc per 24 jam. Nah, inilah data yang kita dapatkan sesuai dengan data subjektif dan data objektif untuk mengarahkan kita kepada masalah keperawatan utama. Maka, jika dilihat dari data di sini, masalah keperawatan utamanya ada berhubungan dengan cairan dan elektrolit, ya. Cairan elektrolit yang yang seperti apa? Apakah hipovolemia atau hipervolemia? Nah, jika dilihat dari keluhan utama dan hasil pemeriksaan yang mendukung, maka masalah keperawatan utama di sini adalah hipervolemia atau kelebihan volume cairan tubuh, ya, yang didukung dengan keluhan pertama adalah bengkak pada kedua kaki, didukung dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat edema di kedua ekstremitas bawah, oliguria, dan balance cairan positif 500 cc per 24 jam. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang A, yaitu hipervolemia. Option B, intoleransi aktivitas, tidak kita jawab, walaupun di sini kelihatan sulit berjalan, namun ini diakibatkan karena adanya edema pada kedua ekstremitas bawah, sehingga menyebabkan intoleransi aktivitas. Maka, intoleransi aktivitas bukan masalah keperawatan utamanya, ya. Option C, gangguan citra tubuh. Nah, ini juga kurang tepat. Gangguan citra tubuh ini dikaitkan dengan proses edemanya tadi, ya. Resiko berat badan lebih ini juga kurang tepat. Option E, gangguan mobilitas fisik, juga kurang tepat. Oke teman-teman, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.